mungkin di sebagian pemahaman teman-teman lawyer atau teman-teman advokat ini, ketika memberikan suatu advis hukum yang sedikit menyeramkan, akan membuat seseorang itu ketakutan sehingga minta pertolongan kepada advokat yang memberikan advis hukum tersebut. Namun ini adalah salah satu pidana. Lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum dalam kurung sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana atau strafbarfeit. Ini dapat dibaca dalam buku pelajaran hukum pidana tulisan Adami Chazawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan. Kita bisa kembali menyimak sobat-sobat sekalian atas apa yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan di dalam pelajaran hukum pidana secara online ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses-proses tahapan pidana. Saya perlu menjelaskan ini, tentunya ada sesuatu hal yang melatar belakangi apa penyebab hal ini, perlu saya jelaskan kepada sobat-sobat sekalian yang tentunya selalu setia untuk mengikuti perkembangan dari channel ini. Salawat beriring salam juga tidak luput dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya, dan dengan demikian kita termasuk kepada umat-umatnya yang memperoleh pertolongan. Sobat-sobat sekalian, hukum pidana adalah sesuatu hal yang tentunya akan mendatangkan penderitaan atau bentuk punishment yang memberikan suatu pembelajaran atau suatu sanksi akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar hukum pidana itu sendiri. Bagaimana proses dari hukum pidana itu atau bagaimana proses pemidanaan itu terjadi, silakan simak channel ini hingga tuntas atau simak video ini hingga tuntas. Jangan di skip, karena tentu kalau video ini di skip tidak akan memperoleh pelajaran yang tepat atau yang jelas dari pesan yang akan saya sampaikan ini. Kali ini kita membahas tentang proses penyelidikan. Kenapa hal ini perlu saya jelaskan? Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah atau saya didatangi oleh seseorang yang sebelumnya telah mendapat suatu advis atau suatu konsultasi hukum dari seorang advokat atau lawyer, yang pada intinya konsultasi yang didapatkan itu tidak memberikan kenyamanan kepada si kliennya atau orang yang bertanya dalam secara langsung kepada saya tersebut. Dia menyatakan atau dia menanyakan kepada saya apakah memang di dalam suatu proses hukum pidana itu seseorang bisa dijemput paksa. Nah, ini yang menjadi persoalan dari apa yang dikonsultasikan sebelumnya kepada seorang advokat tersebut. Advokat yang memberikan atau lawyer yang memberikan advis kepada yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan akan dijemput paksa oleh pihak penyidik ketika tidak mau menghadiri suatu undangan. Perlu dipahami bahwa ketika di dalam suatu proses pidana itu terdapat tiga kategori atau tiga tahap
sebelum sampai kepada seseorang itu dinyatakan melanggar hukum pidana. Yang pertama adalah proses penyelidikan. Yang kedua ada proses penyidikan. Yang ketiga baru ada proses penuntutan. Setelah proses penuntutan ini nanti akan ada tahap peradilan, yaitu memberikan putusan apakah perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang artinya dapat dipidana atau tidak. Nah, ini adalah kewenangan dari lembaga peradilan. Sobat-sobat sekalian, tentang berbicara tentang penyelidikan, ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 KUHP, tepatnya pada angka 5, penyelidikan. Ini diberikan oleh pengertian diberikan oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sobat-sobat sekalian, berangkat dari apa yang ditanyakan oleh seseorang kepada saya tersebut, apakah di dalam proses penyelidikan atau di dalam istilah hukum pidana biasa disebut dengan lidik, itu seseorang bisa dijemput paksa atau ditangkap, katakanlah demikian. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya bertanya, dari mana saudara atau Anda memperoleh informasi yang demikian? Karena yang bersangkutan ini ternyata sebelum bertemu dengan saya sudah bertemu dengan lawyer atau dengan advokat yang menyatakan bahwa ketika yang bersangkutan ini mendapat undangan dari kepolisian untuk wawancara dan klarifikasi. Nah, ini yang dilakukan oleh pihak penyidikan, oleh pihak penyidik maksudnya, ketika proses perkara itu masih dalam tahap penyelidikan. Jadi ketika di dalam tahap penyelidikan itu tidak pernah ada yang namanya jemput paksa atau penangkapan terhadap orang yang dipanggil, dan surat pemanggilan itu tidak ada di dalam proses penyelidikan. Di dalam penyelidikan itu adalah undangan. Dari agenda yang diatur di dalam undangan itu nanti akan berbunyi untuk wawancara dan klarifikasi. Tujuan dari penyelidikan ini sudah dimaksudkan atau sudah dijelaskan di dalam pasal 1 angka 5 KUHP, bahwa adalah untuk mencari apakah di dalam perbuatan itu ada unsur perbuatan pidana atau tidak. Jadi boleh dikatakan bahwa proses penyelidikan ini adalah sebagai pra penyidikan, atau dicari dulu apakah perbuatan ini ada pidana atau tidak. Jadi tidak ada yang namanya proses jemput paksa atau penangkapan dalam tahap penyelidikan, karena tidak ada pemeriksaan di dalam tahap penyelidikan. Di dalam tahap penyelidikan hanya ada wawancara dan klarifikasi. Ketika masuk kepada tahap penyidikan, baru nanti akan berubah statusnya, tidak lagi berupa wawancara dan klarifikasi. Jadi kepada sobat-sobat sekalian, para advokat atau lawyer yang akan memberikan suatu advice kepada kliennya atau kepada calon kliennya, saya sarankan agar memberikan suatu advice hukum yang benar, sehingga dapat memberikan suatu kenyamanan kepada orang yang diberikan advice hukum tersebut. Ketika Anda tidak memberikan suatu advice hukum yang benar, tentu klien Anda akan mencari suatu perbandingan pendapat dengan lawyer atau advokat yang lain, yang sehingga dengan demikian pendapat Anda ketika Anda tidak jujur di dalam menyampaikan advice akan menjadi suatu asumsi atau menimbulkan opini yang tidak baik bagi Anda sendiri. Jadi sobat-sobat saya sekalian
yang berprofesi sebagai advokat, berikanlah advis hukum sebagaimana pengetahuan yang Anda miliki, sehingga masyarakat atau para pencari keadilan itu bisa tercerahkan pikirannya. Dan jika perlu, sobat-sobat sekalian, sebagai seorang lawyer bisa mengenakan tarif konsultasi hukum. Jadi mungkin di sebagian pemahaman teman-teman lawyer atau teman-teman advokat ini, ketika memberikan suatu advis hukum yang sedikit menyeramkan, akan membuat seseorang itu ketakutan sehingga minta pertolongan kepada advokat yang memberikan advis hukum tersebut. Namun ini adalah salah satu pemahaman atau anggapan yang keliru, karena dengan berbagai cara seseorang sekarang bisa mengetahui tentang suatu peristiwa yang diatur di dalam hukum pidana misalnya. Jadi bisa saja dia meminta pendapat kepada orang lain yang mungkin seprofesi dengan Anda atau dengan teman sejawat Anda. Maka orang yang dimintai pendapat kedua mungkin juga memberikan hal yang sama dengan Anda, maka orang tersebut akan mencari pendapat-pendapat sehingga dia bisa menemukan suatu keadaan atau kenyamanan dalam jiwanya terhadap permasalahan hukum yang sedang dia alami. Sobat-sobat sekalian, kembali saya tegaskan bahwa di dalam proses penyelidikan itu tidak ada yang namanya jemput paksa atau penangkapan, dan hasil atau tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu perbuatan pidana itu berupa wawancara dan klarifikasi atau klarifikasi maksudnya. Jadi bentuk suratnya pun bukan panggilan, tetapi adalah undangan. Jadi sobat-sobat sekalian, bagi yang memperoleh atau mendapat surat undangan dari pihak kepolisian, itu adalah dalam tahap penyelidikan. Nah, ketika tahap penyelidikan, silakan sobat-sobat datangi pihak kepolisian. Apa yang perlu diklarifikasi, apa yang perlu disampaikan dalam wawancara, silakan sobat-sobat sampaikan. Tetapi jika sobat-sobat sekalian tidak percaya diri atau takut atau ragu untuk memenuhi undangan klarifikasi tersebut, silahkan cari lawyer atau advokat yang berkompeten untuk mendampingi sobat-sobat sekalian, sehingga sobat-sobat sekalian bisa dengan percaya diri memberikan suatu keterangan kepada pihak kepolisian atau pihak penyidik dalam proses wawancara dan klarifikasi atau dalam tahap penyelidikan tersebut. Demikian sharing singkat tentang penyelidikan atau tahapan proses pemidanaan. Mudah-mudahan sharing singkat ini ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian, dan jika menurut sobat-sobat sekalian ada manfaat dari video ini, silahkan di-share atau dibagikan sebanyak-banyaknya kepada atau melalui akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di video ini. Nanti saya akan memberikan jawaban tentunya terhadap pertanyaan yang sobat-sobat ajukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.